Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 46. Di awal video ini, meskipun pertarungan di arenanya begitu intens, kakek Garponzo yang merasa janggal pun berpikir, apa ini? Ada yang aneh. Mengapa Vincent begitu terobsesi dengan kemenangan? Dan juga orang-orang ini, kenapa mereka bertindak seolah-olah semuanya akan berakhir jika Vincent menang? Tidak mungkin. Dari keturunan tenaga yang tersimpan di bawah tanah, apa mereka berencana untuk mengungkapkannya kepada dunia? Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka bisa mengolah fasilitas yang terkubur jauh di bawah tanah? Tidak, kita tak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan bajingan itu selanjutnya. Kita tidak boleh lengah. Dengan pikiran seperti itu, kakek Garponzo pun memanggil pelayannya untuk menemaninya pergi dari sana. Namun beberapa langkah ia berjalan, kakek Garponzo kembali menghentikan langkahnya, di mana ia kembali merasa aneh dengan tingkah Bu Persa. Hingga ia kembali terdiam berpikir, tunggu, Persa itu, kenapa dia hanya berdiri di sana? Jika mereka mencoba untuk menunjukkan bukti kejahatanku, bukankah dia seharusnya menghentikanku sesuai rencana? Tapi, bagaimana jika Vincent hanyalah umpan dan mereka menggunakan gerakanku untuk memastikan keberadaan fasilitas bawah tanah itu? Jika aku bergerak sekarang, aku akan menuntun Persa langsung ke sana. Tapi, jika Vincent benar-benar berencana sesuatu, apa yang harus kulakukan? Di tengah kebingungannya dengan semua hal itu, Bu Persa meliriknya bertanya, bukankah ada sesuatu yang perlu kau tangani, ayah? Seketika itu juga kakek Garponzo tak habis sama amarahnya berteriak, Persa, dasar jala! Meskipun kakek Garponzo telah mengantainya seperti itu, Bu Persa dengan tenangnya menuturkan, kenapa ayah bertingkah begitu? Bukankah ada sesuatu yang mendesak yang perlu kau tangani? Akan aku urus acara ini. Jadi santai saja kalau kau mau pergi. Atau kau tak berpikir menghindari situasi ini dengan membohongiku kan? Benar perkataannya. Seketika itu juga kakek Garponzo terdiam kaku, di mana ia merasa jika ia tak bisa melakukan apapun di sana. Lalu melihat reaksinya yang seperti itu, Bu Persa pun melanjutkan. Jadi ayo kita saksikan saja meeting ini. Tak lama lagi sudah pasti akan ditentukan. Kita beralih kembali ke arena pertarungan, di mana meski Vincent dan Gokong telah berbenturan dengan keras, pertarungan mereka sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Gokong yang berusaha mengejar Vincent pun berteriak, jangan kabur Vincent Adenza. Tepat setelah mengatakan itu, Gokong pun menghentakkan lantainya arenanya dengan keras, yang membuat Vincent harus melompat mundur ke arah Kagon dan Revan. Meskipun hal itu membuat Kagon dan Revan merasa geram, mereka sama sekali tak bisa berkutik ketika Gokong kembali menerjang sembari berteriak, yang lain menyikir saja sialan. Seketika itu juga bersamaan dengan Vincent yang kembali berhadapan dengan Gokong, Kagon yang melompat menjauh mengatakan giginya berpikir, maksudnya kami tidak penting begitu. Dari awal dia memang sudah mengabaikan kami dan hanya mengincar Vincent. Dengan pikiran seperti itu, Kagon dan Revan pun kembali mencoba untuk menyerangnya bersama, yang membuat Vincent ada sebuah waktu untuk kabur sembari berpikir. Satu-satunya cara untuk menembus pertahanannya adalah kami perlu menggunakan Phantom Sword Technique untuk memutus stride dari Small King. Tapi dia tahu itu, jika dia bisa mengalahkanku lebih dulu, dia tak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Benar, seperti perkataan Julian, kita harus menghindari serangannya dan membuat celah untuk menggunakan Phantom Sword Technique. Tapi tak mungkin dia akan memberi kita kesempatan. Saat Vincent memikirkan hal itu, tiba-tiba saja sebuah ide muncul di pikirannya, yang membuat Vincent langsung berteriak, Revan, lihat ke langit. Tentu saja, Revan tak langsung bisa mengerti maksudnya, di mana butuh beberapa detik baginya untuk bisa mengartikannya. Hah? Langit? Cuacanya cerah? Memangnya kenapa? Di saat yang sama, Gokong yang mulai curiga pun melayangkan tinjunya dengan berteriak, Vincent, bocah bajingan, apa yang sedang kau rencanakan sekarang? Namun,
Alih-alih bisa mengenai Vincent, tinjunya malah ditahan oleh Kagon yang nampak begitu kesal. Vincent ini, Vincent itulah. Vincent ini, Vincent itu. Kau berani mengabaikanku. Akulah yang akan menjadi pemandang meeting ini dan akan menjadi tokoh utamanya. Jadi, jangan meremehkanku. Tepat setelah mengatakan itu, Kagon pun melayangkan serangan beruntunya. Ini dimanfaatkan oleh Vincent untuk melompat ke udara. Namun, masih Gokong menyadari tindakannya dan langsung berusaha untuk menangkapnya. Tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh Raven yang berdiri tepat di pundaknya tatkala ia melempar tombaknya ke arah Vincent. Terbanglah, partikan Spirit Throwing. Kemudian, dengan memanfaatkan dorongan dari tombaknya, Vincent pun melesat lumayan tinggi ke langit. Lalu, setelah dorongannya habis, Vincent yang kembali jatuh pun segera bersiap dengan tekniknya, yang membuat semua orang di sana terkejut. Tidak mungkin, dari langit? Apa dia berencana menggunakan teknik Phantom Sword dari atas sana? Bahkan, Pas sendiri pun berpikir, pada ketinggian itu, dia bisa menggunakan teknik pedangnya tanpa ada yang mengganggu. Selain itu, dari arah itu, musuh tak bisa pergi ke titik butanya untuk menghindar. Tentu saja, seperti apa yang dipikirkan Fakan, Gokong nampaknya mulai panik dengan hal itu. Meskipun begitu, Vincent yang semakin mendekat padanya berpikir, apa dia bicara tentang kehormatan Helm tadi? Hanya dua orang yang dari keluarga Helm yang sangat memahami arti dari kehormatan. Orang yang mengkhianati mereka dan tunduk pada Garponzo berani bicara tentang kehormatan, hah? Dengan pikiran seperti itu, Vincent pun melesat maju dengan tekniknya Phantom Sword Distorting Change Chapter 2 yang dikombo dengan teknik Milky Way Starburst Strike yang langsung membuat arenanya bergemuruh bersama dengan Gokong yang kehilangan lengan kanannya. Wow, semua prajurit dari Helm telah tumbang. Sekarang sisa peraturan muda. Luar biasa. Saking gembiranya akan hal itu, Herka pun sampai tak sadar telah memeluk erat Vargon di dekatnya. Bahkan Hana sendiri berpikir, benar, itu sudah direncanakan oleh Vincent. Tapi meski itu adalah metode darurat, tapi dia berhasil. Ketika trait dari Small King semakin kuat, itu memang akan sangat mengganggu. Namun, baru saja Vincent mengalahkan Gokong, seakan tak ingin biarkannya untuk beristirahat. Raven dan Kagon langsung saja menyerangnya, yang membuat Vincent harus kembali bergerak untuk menghindarinya. Hah, akhirnya hanya tinggal kita bertiga. Kalian sudah siap kan? Rasakan ini, Vincent. Melihat tingkah mereka berdua yang seperti itu, Vincent yang merasa sudah menduganya pun terdiam tegang berpikir, sekaranglah saatnya untuk melakukan tahap terakhir. Di saat yang sama, Bu Persa yang menaruh semua harapannya padanya juga berpikir, Vincent, sekarang semuanya bergantung padamu. Semalam, meski aku mengatakan masih ada kekurangan dalam rencana itu, di mana tak ada jaminan jika ia bisa mengalahkan mereka semua. Dengan penuh percaya diri, Vincent mengatakan dirinya pasti akan memenangkannya demi kehormatan Andensa. Penyesalanku, keinginanku, aku serahkan semuanya padamu. Kumohon menanglah, Vincent. Kemudian, saat semua perhatiannya tertuju pada arena pertandingannya, kakek Garponzo yang semakin merasa cemas mulai bertanya-tanya, apa masih belum saatnya? Apa yang sedang dilakukan para bawahnya itu? Meskipun begitu, pertandingannya pun berlanjut, di mana Kagon maju lebih dulu sembari berteriak, aku akan mengurusmu lebih dulu, Partika. Raven yang bisa menahan serangannya dengan mudah tersenyum membalas, ya, apa itu saja? Aku tunjukkan yang lebih menarik lagi. Kagon yang meningkatkan intensitas serangannya pun menimpali. Oke, akan kutunjukkan semua yang aku bisa. Lalu, saat mereka berdua beradu mekanik, Vincent yang merasa jika ini kesempatannya untuk menyerang mereka berdua sekaligus pun langsung menerjang maju dengan teknik tombonya, Lightning Giant's Amilohi Sword. Tentu saja, serangannya membuat Raven dan Kagon terkejut. Meskipun begitu, mereka berdua masih bisa menghindarinya. Kau? Kau bersemangat sekali ya, Vincent. Kau juga tak boleh kalah. Tepat setelah mengatakan itu, Raven melompat menerjang Vincent, yang membuat Vincent bergerak menghindarinya. Meskipun begitu, Raven tak berhenti sampai di sana.
di mana ia menggunakan tombaknya sebagai tumpuan agar kakinya bisa menendang Vincent. Namun, meski Vincent berhasil menghindari serangan kombonya, tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan oleh Kagon yang telah berada di atas mereka bersiap menggunakan tekniknya, Bloody Full Moon. Seketika itu juga, mereka berdua pun melompat menjaga jaraknya masing-masing, hingga keduanya pun berhasil menghindari serangannya yang mampu mengukir arenanya. Kemudian, di saat mereka mengatur napasnya masing-masing, Vincent melirik ke arah Kagon di sana berpikir, aliran kekuatannya semakin kuat. Jika terus seperti ini, Kagon akan bertahan lama. Saat ini, Kagon mempertaruhkan segalanya untuk kemenangan yang cepat. Kalau aku tak bisa mengarahkan semuanya, akulah yang akan tumbang. Dengan pikiran seperti itu, bersamaan dengan Kagon yang bersiap dengan teknik terkuatnya, Vincent pun juga bersiap dengan teknik pamungkasnya, yang membuat Raven tak bisa tinggal diam melihatnya. Jadi, kalian mau pamer kekuatan penuh, hah? Oke, maju sini. Lalu, tepat setelah Raven mengatakan itu, ketiganya pun melesat maju dengan teknik pamungkasnya masing-masing. Kagon dengan Point to the Heart-nya, Raven dengan Piercing Strike-nya, dan Vincent dengan tekniknya Phantom Sword, Restore Ninjing, Threefold Trap Strike. Tentu saja, tabrakan tiga teknik tersebut membuat ledakan yang begitu besar, hingga ketiganya pun terkena dampaknya masing-masing. Lalu, sambil menahan sakit di pinggangnya, Vincent pun berpikir, aku tahu kalau aku juga pasti akan terkena dampaknya, tapi luka ini terlalu dalam. Bagaimana dengan yang lain? Apa yang terjadi pada mereka? Mereka juga masih bisa bertahan ya. Melihat kondisi mereka yang seperti itu, Gillian pun muncul berkomentar. Sudah kuduga, Partikan dan Samion memang bukan lawan yang mudah. Namun, alih-alih mengkhawatirkan hal itu, Vincent yang merasa ada yang janggal membalas. Sebentar, kenapa sangat sepi? Dengan ledakan yang besar seperti tadi, kenapa tak ada suara teriakan ataupun sorakan? Ada yang aneh. Itu tidak mungkin kan? Dengan pikiran seperti itu, Vincent yang menjadi suatu pun langsung menggunakan tekniknya, Phantom Sword Strike, yang membuat Raven dan Kagon terkejut panik karena mereka berdua tak punya kekuatan lagi untuk bisa menghalau serangannya. Namun serangan itu bukan ditujukan untuk mereka, melainkan pada sesuatu di belakang mereka yang ternyata membuat mereka berdua terkejut. Hah? Apa dia meleset? Kenapa? Apa itu? Kenapa ada itu lagi? Ternyata dugaan Vincent memang benar terjadi, di mana ada sebuah penghalang sihir di sekitar arenanya. Lalu, bersama dengan Vincent yang mendekati retakan di penghalang akibat teknik miliknya tadi, ia berkata, sepertinya kita telah terjebak dalam arena ini. Sementara itu, di luar arenanya, para penonton yang kebingungan dengan visualnya pun mulai menggerutu. Apa yang terjadi? Padahal baru memulai momen bagusnya. Mau sampai kapan mereka membuat kita menunggu? Pasti pertarungan ini sudah direncanakan siapa pemenangnya kan? Woi, cepat tunjukkan lagi. Di tengah sorakan para penonton yang mengkomplain kenapa ada sebuah penghalang yang menghalangi mereka arenanya, kakek Garponzo tersenyum puas berpikir, akhirnya sebentar lagi aku akan melihatmu mati. Bukankah sudah aku bilang pertemuan kita selanjutnya kau akan jadi mayat, Vincent? Dengan pikiran seperti itu, kakek Garponzo pun segera mengambil kisah pengeras suara lalu berkata, tes cek. Kami punya pengumuman singkat. Ada sebuah kesalahan pada beberapa siri yang diaktifkan untuk mengelankan cara ini. Magic Tower telah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan jeda untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Demi keselamatan para penonton, area telah ditutup untuk sementara dengan penghalang. Mohon bersabar sebentar ya. Tentu saja, pengumuman tersebut membuat para Gon terkejut. Kenapa Magic Tower disebutkan di sana? Bahkan Bu Persa yang panik karena hal itu bukanlah bagian dari rencananya langsung berteriak pada kakek Garponzo di sana. Ini apa yang terjadi? Kakek Garponzo tersenyum liriknya membalas. Ini asuransi. Aku minta sedikit bantuan teman-teman Deimar. Setelah penghalang itu menghilang, kita akan melihat adegan di mana ketiganya saling menghabisi. Atau haruskah aku katakan adegan yang dibuat agar membuat semuanya lebih menarik? Menurut perkataannya, seketika itu juga Bu Persa maju mencengkeram lehernya menekankan, ayah, keluarkan anak-anak itu dari sana, cepat.
Tanpa mempedulikan darah yang mulai mengalir dari mulutnya, kakek Garponzo tersenyum membalas. Sungguh memalukan, Persa. Kau menaruh harapanmu pada anak Sarvana yang sangat kau cemburui dan berakhir dengan kegagalan. Kau tak sadar aku telah membantumu selama ini. Sekarang hanya anak-anakmu yang tersisa di Adensa. Seketika itu juga Mupersa berlari pergi dari sana sembari berpikir, apa-apaan ini? Sialan, kita harus menghentikannya dengan cara apapun. Melihat kepergiannya, pelayan Garponzo yang panik pun berteriak, Tuan, Persa menuju arena. Sembari mengalap darah di bibirnya, kakek Garponzo membalas, biarkan saja. Bahkan jika dia pergi sekarang, itu sudah terlambat.